Ria seketika itu berdiri berhenti dari kejangnya. Matanya menjuling ke atas dan dia berbicara bahasa yang lain, bahasa Sunda. Sesuatu yang tidak pernah kami ajarkan kepadanya. Bahkan ibunya sekalipun yang berasal dari Sunda. Ikut sama Mbah, jangan nakal. Dia tampar dirinya sendiri berkali-kali. Dan saat istriku berusaha menghentikannya, dia merasakan sesuatu yang sangat kuat membuatnya tidak mampu menghentikan apa yang dia lakukan. Panas dan kering. Musim kemarau di Bekasi telah menyentuh suhu 39 derajat Celcius. Mungkin hampir setengahnya dari titik didih. Kondisi ini diperburuk oleh sedikitnya itu, pohon di komplek perumahan. Seakan-akan, kota ini telanjang di hadapan matahari yang gagah perkasa. Dalam kondisi di mana udara terlihat meliuk-liuk di atas aspal panas, ratusan motor dan mobil masih saling memenuhi jalan, dengan asap yang mengepul, klakson yang berbunyi, dan ejekan sumber serapa yang keluar dari mulut pengendara. Mereka saling berkumpul membentuk barisan yang berantakan. Kadang di antaranya memasuki trotoar tempat orang berjalan kaki, berjalan dengan ritme yang sangat lambat. Saat itu orang-orang mengelus kepalanya dengan sapu tangan. Keringat keluar dari ketiak mereka membekas warna kuning. Terutama orang ini yang berteriak dari pagi memanggil namaku di depan pagar. Pak Tumpal namanya. Dia menggunakan jas hitam, dalaman putih berdasi, memegang tas di tangan kirinya, helm di tangan kanannya. Dia penagih hutang yang tidak kunjung kubayar, dan ini adalah kelima kalinya dia datang ke sini. Aku sudah tebal muka dengan tetangga. Istriku selalu mengeluh tentang omongan mereka kepada kami, tapi tetap kenyataannya memang bahwa kita tidak bisa membayarnya. Mau bagaimana lagi? Bapak Rian, buka pintunya. Bapak Rian, buka pintunya cepat. Kita selesaikan ini baik-baik. Selesaikan baik-baik. Apa kita ingin berantem? Papa. Anakku saat itu menarik bajuku yang kini tengah mengintip lewat gorden jendela. Tadi Mas itu ngomong sesuatu loh, Pak, pas Papa lagi di kamar mandi. Ketika aku mendengarnya, kuperhatikan bahwa terdapat air mata yang membekas di mata Ria. Sesuatu yang telah terjadi padanya pasti karena Pak Tumpal, sialan itu di depan pagar tersebut. Walau mungkin ini salahku, ya karena Ria yang selalu kusuruh untuk berbicara dengan bapak itu di depan, berbohong bahwa aku sedang pergi bekerja. Jelas dia akan menginterogasi anak-anak yang polos juga nurut ini. Tapi membentak memang sudah keterlaluan. Kamu nangis karena mas-mas itu? Masnya ngomong apa tadi? Aku diteriakin terus, Pak. Lah terus gimana? Aku tersenyum, berjongkok dan mengelus rambutnya yang ikal. Walau rasanya ironis diriku melakukan ini, seperti peduli dan akan segera memarahi pria tersebut ketika Ria akan mengatakan alasannya menangis. Namun kenyataannya aku tidak akan melakukan itu. Aku terlalu takut pada pria yang berada di depan itu, yang badannya lebih besar dari pagar kecilku, yang tangannya sudah mengepal keras untuk memukul jika saja aku bersikeras untuk tidak membayarnya. Tadi dia ngatain Papa. Aku langsung menutup mulut Ria. Katangen jelas terlalu keras untuk anak kecil. Walau dia tidak tahu arti atau gambaran dari kata tersebut, tapi ini keterlaluan. Itu kata-kata yang gak bagus. Kamu jangan ngucapin itu di depan orang lain ya. Saat itu Ria mengangguk, menjauhiku lalu bermain dengan adik-adiknya. Ketika Ria sudah pergi, tidak bisa kutahan lagi. Wajahku segera memerah. Ekspresi marah dan gemas tidak bisa kutahan lagi. Ku kepal jari ini erat-erat dan ku tarik kata-kataku. Tetap rasanya aku yang akan kalah. Ku bayangkan diriku menarik kerahnya, memarahinya sebelum kepalan tangannya mengenai mukaku,
membuatku bonyok di depan anak-anakku. Ya, tentu saja aku tidak melakukan hal tersebut. Ya karena takut Arya dan adik-adiknya menyaksikan hal memalukan tersebut, lalu trauma karenanya. Aku akhirnya hanya bisa menghela nafas, mengikhlaskannya, dan pria tersebut masih berteriak keras. Sesekali dia mengelap keringatnya lalu berteriak kembali sampai akhirnya suara teriakan tersebut menghilang. Aku segera mengintip lagi, dan ternyata pria tersebut meloncati pagar. Dia terjatuh namun kembali berdiri lagi. Kini dia mengetuk pintu depanku dan usahanya kali ini bisa saja ku tuntut ke pengadilan dengan alasan memasuki properti orang lain dengan paksa. Walau demikian tentu saja aku tidak akan melakukannya, apalagi nanti malah diriku yang dituntut balik karena tidak membayar hutang sesuai perjanjian kontrak yang ditandatangani di atas materai. Saat orang-orang itu mulai berkumpul melihat pertunjukan ini, aku kembali mengintip dan ternyata si penagih hutang juga sudah berusaha mengintip kaca rumahku. Jantungku langsung copot bertatapan langsung dengannya. Wajahnya saat itu seketika memerah marah dan dia semakin menjadi-jadi berteriak. "Saya tahu Anda di sana. Keluar sekarang juga, Bapak Rian." Aku segera menghela napas kembali. Kulihat anak-anakku ketakutan sambil menutup kuping mereka. Aku akhirnya membuka pintu tersebut dengan perasaan enggan. Saat itu dia tanpa aku persilahkan segera duduk di kursi panjang di ruang tamu sambil menyangka keringatnya. Ruangan seketika bau amis, mungkin dari ketiaknya. Anak-anak segera berlari sambil menjepit hidungnya, dan ku katakan pada mereka bahwa itu tidak sopan. Ria saat itu ku suruh buat minuman. "Saya sudah kenal Bapak loh, udah 5 kali saya kesini. Kenapa Bapak masih gak mau buka pintu buat saya?" Dia mengelus keringatnya kembali. Aku hanya diam menunduk, ingin jawab pergi, tapi jelas dia tahu itu semua bohong. Saat itu Ria dengan cepat sudah selesai membuat kopi. Dibuatnya 2 untukku dan juga Pak Tumal ini. Lalu atmosfer kelam ini seketika luntur dengan senyum Pak Tumbal yang padahal baru saja mengucapkan kata itu ke anakku. Dia mungkin lupa atau keceplosan lalu tidak diambil dalam hati. Dielus-elusnya rambut anakku dan dibalasnya dengan ucapan terima kasih. Aku masih diam juga dan akhirnya dia memutuskan untuk segera meminum kopi tersebut. Dan reaksinya mengatakan bahwa kopi tersebut masih sangat panas untuk diminum. Kini dia kemudian meniupkannya sedikit. Dengan sedikit-sedikit kemudian meminumnya. Dia masih menunggu jawabanku. "Bunganya terlalu besar untuk kali ini. Saya pinjam 5 juta. Terus jadi 8. Sekarang sudah 15 juta saja." Aku akhirnya menjawab. Takut-takut langsung ku bahas saja permasalahan utamanya. Kini aku yang bertaburan keringat. Pak Tumbal segera menghela napas mendengarkanku berbicara. Dia saat itu juga langsung membuka buku catatan yang lebar itu, dengan barisan nama-nama juga angka-angka. Jika Bapak masih nggak mau bayar juga, mungkin hutang Bapak bisa berlipat sampai. Dia menghitung kertas catatannya ia pakai sebagai coret-coretan. Tidak peduli dengan betapa rapinya dia menyusun daftar hutang orang-orang yang terlihat banyak juga ia coret, dan ia gantikan dengan angka baru. Angka yang 0/1 setiap beberapa bulannya. 30 juta. Wah gila. Dia berkata bahwa ini sudah kesepakatan awal yang kuterima, tapi tak kusangka bisa sampai menembus angka tersebut. Aku jelas tidak benar-benar membaca kesepakatan, asal tanda tangan untuk dapat duit segera. Tapi bisa jadi juga aku terjebak dalam penipuan. Seperti bisa saja ketentuan ini ditulis kecil-kecil sehingga terlewat dan tidak terbaca. Tapi kalau ditanya lagi ini salah siapa, jelas ini salahku 100%. Bapak bisa nyicil, saya bisa ngaturnya. Nyicil? Sebesar itu bunganya. Ini mah bisa nyicilnya seumur hidup, gila. Aku berdiri gebrak meja. Saat ini aku jelas tidak bisa menahan sopan santunku lagi.
Ini sudah di luar batas nalarku. Sudah beberapa banyak yang terjebak penipuan hutang berbunga seperti ini. Ya udah gini aja deh Pak. Dia mengeluarkan koreknya, memantikkan api kerokok yang kini berada di bibirnya. Saat itu dia mengempaskan asapnya ke wajahku hingga diriku terbatuk-batuk. Terserah Bapak, pokoknya hutang ini harus dibayar. Dan jika Bapak masih nggak mau bayar juga, jangan salahkan saya jika terjadi apa-apa dengan Bapak. Nadanya keluar mengancam. Matanya menatapku dengan tajam. Saat itu kupikir tidak perlu pukulan atau cubit segala. Hanya lewat tatapannya saja, dia seakan sudah mampu menusuk kalbuku, mengancam hingga bulu kutuku dibuat berdiri. Saat itu keringatku keluar dengan deras, bajuku basah seperti lari maraton di tengah teriknya matahari. Suasana itu suasana benar-benar diam sesaat. Pak Tumbal kembali bersender di kursinya, dan aku hanya bisa menelan ludahku. Tiba-tiba kepalaku pusing, aku baru ingat ada kopi di depan meja. Ayo, katakan sesuatu, katakan sesuatu. Bapak mengancam. Dia tertawa mendengar ucapanku, yang dihasilkan dari keberanian yang kukumpulkan. Nadaku yang seharusnya marah menjadi seperti embrit, takluk oleh grogiku. Juga makananku sejak pagi yang rasanya ingin kumuntahkan saja sekarang. Ya, tahu sendirilah gimana kita debt collector ngejalanin tugas. Mungkin besok bos saya nggak ngirim saya lagi ke sini. Orang lain yang lebih kompeten untuk bisa ngeyakinin Bapak untuk dapetin duit. Aku kehabisan kata-kata. Setelah di PHK dan belum mendapatkan pekerjaan, penghasilanku tidak menentu. Semuanya dihasilkan dari istriku yang bekerja di bidan. Namun itu pun habis demi pendidikan anak-anak dan juga biaya makan. Beberapa cara ataupun berbagai cara aku coba pikirkan. Meminjam ke kakak, mertua, teman. Aku sudah kulakukan. Ya, kulakukan itu semua. Dan bahkan hutang mereka belum kubayar hingga saat ini. Begini Bapak pikir gimana saya bisa cari duit? Ya, saya sendiri hutang loh ke instansi Bapak, ya karena nggak ada uang. Saya mohon Pak, pertama saya tidak berpenghasilan, anak saya juga butuh duit buat sekolah. Bapak kan tahu sendiri, sekolah makin mahal sekarang kan, beras juga, bensin. Istri saya di bidan penghasilannya nggak banyak pula. Ayolah Pak, coba pahami keadaan kami. Aku menyerah. Aku hanya bisa memberikan alasan rasional, meminta belas kasihan. Saya bilang terserah Bapak, jual televisi kek, jual motor kek, atau Bapak sekalian saja jadi pesugihan kek. Saya nggak peduli. Pak Tumbal ini segera mengambil bukunya, menyimpannya di dalam tas dan keluar dari pintu. Akhirnya tidak ada yang diselesaikan kecuali memberiku ancaman dan saran persuasif untuk membayar hutang. Melihat Pak Tumbal ini pergi, Ria segera menyalami tangannya dan diulusnya lagi kepala Ria dan diselpi uang 5.000 rupiah, katanya untuk uang jajan. Saat itu Ria segera menatapku dengan bingung. Diberinya aku handuk, ditanya aku apa ada hujan barusan atau ada hujan di ruang tamu ini. Ku bilang iya. Ada badai lewat barusan dan kini masih terus berlangsung juga berdiam di kepalaku. Keringatku kini tidak juga turut berhenti walau bapak-bapak itu sudah melewati pagar. Hilang bersama asap-asap kendaraan dan udara yang meliuk-liuk. Aku duduk di atas ranjang saat istriku sedang mengganti seragam bidannya ke baju dasternya. Dia tahu bahwa diriku akan berkata masalah tentang hutang piutang lagi, hal yang selalu menjadi sumber perkelahian kami. Semenjak menikah seakan masalah itu terus saja mengganggu rumah tangga kami. Dan diperparah ketika diriku di PHK. Kalau dipikir lagi, hutang kami ini selalu berkaitan dengan barang-barang yang diinginkan istriku ini, terutama saat aku tidak bisa langsung membayarnya, LCD, AC, kulkas, dan sebagainya. Mungkin bisa dibilang miskin-miskin seperti ini, ya kami tetap ingin dianggap setara dengan warga-warga kota, walaupun kami ini tinggal di kampungnya kota,
dan aku kadang menyetujuinya. Aku merasa aneh jika melihat mitra kerjaku memiliki laptop mahal dan kami tidak. Tapi pada kenyataannya, tidak ada di antara kami yang butuh. Aku hanya mengerti cara menulis di Microsoft Word dan bermain soliter. Lalu, lihat gini, kami terjebak hutang. Kredit semata-mata demi barang yang tidak dibutuhkan sama sekali. Apa sesungguhnya kami butuh AC ketika kipas saja ada? LCD ketika TV tabung juga belum rusak. Ini mungkin yang di televisi atau koran disebut sebagai sifat konsumtif atau entah namanya, hedonis mungkin. Dan nyatanya, memang produk-produk di televisi itu selalu menjadi candu di antara kami. Agar dibilang masyarakat modern, orang kota juga. Selepas PHK pun sama saja, tidak ada yang berubah. Seakan rutinitas kebutuhan untuk keberlangsungan hidup dan satu-satunya cara untuk memenuhi persyaratan hidup ini adalah dengan hutang dan mencicilnya lewat gaji kecil istriku. Jadi gini Pak, kali ini akhirnya dia yang memulai duluan. Istriku kini duduk di sebelahku, rambutnya hitam dikuncir, matanya terlihat bergantung. Malah karena bekerja dari subuh hingga maghrib, lalu langsung disambut dengan masalah hutang piutang. Rutinitas baginya masalah hutang piutang ini bukan pertama kalinya, tapi mungkin terparah. Tapi lihat, memang seperti narkoba persoalan ini. Sudah kelihatan efeknya tetapi tetap candu, dan aku tidak yakin dia bisa mendengar 30 juta keluar dari mulutku. Ku jawab seadanya, sepantasnya aku tidak ingin membuatnya kena penyakit stroke mendadak gara-gara ini. Ya dia bilang utangnya bisa berlipat lagi. Kalau kita tetap gak bayar nanti, dia nyerah. Bilang kalau bakalan ada orang lain yang ngurusin kita, lebih tega katanya. Ya kalau dia ngelakuin apa-apa sama bapak, tinggal kita lapor. Dia menjawabnya begitu ringan. Memang ada beberapa kasus yang masuk televisi soal penyiksaan dari debt collector yang dikirim dari bank. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah apakah dia mau aku diapa-apakan dan apakah aku juga punya nyali untuk melaporkannya. Gak gitu mah, maksudku kan kita harus cari duit. Aku akhirnya segera menjawab langsung ke inti masalahnya, walau jelas intinya tentang keselamatanku sendiri. Gimana? Masih ada yang bisa dihutangin? Bapak mau utang lagi? Mulai lagi. Kini aku yang mulai tersinggung. Nadanya terdengar menyebalkan, sangat menjengkelkan, seakan aku yang dia tuduh satu-satunya biang kerok di sini. Terserah mama lah. Aku udah capek berantem soal ginian terus. Aku akhirnya menyerah berbicara dengannya, membaringkan badanku dan tiba-tiba istriku berucap nama suatu wilayah. Gunung Gede, Pak. Apa? Aku kembali mendirikan tubuhku, berusaha mencerna apa yang istriku katakan. Gunung Gede, tadi aku dengar ibu-ibu ngomongin itu. Kenapa Gunung Gede? Di mana itu? Istriku melotot terengah-engah, tidak percaya bahwa aku sama sekali tidak tahu menahu soal gunung ini. Dia seakan menyatakan gunung ini sama terkenalnya dengan Gunung Merapi dan Gunung Semeru, dan aku serius menyatakan bahwa aku tidak pernah mendengar sama sekali perihal gunung ini. Cibodas, Jawa Barat. Aduh, bapak kok gak tahu sih tempatnya itu terkenal banget loh, kata ibu-ibu. Bisnis suami mereka pada sukses habis ke sana, rezeki ngalir. Tahu Ibu Somad? Duh, itu ibu jujur banget. Katanya anaknya sukses gara-gara dia bawa ke sana. Pikiranku langsung tertuju pada ucapan bapak menagih hutang tersebut. Ngesugih bahwa hasil uangku berasal dari yang gaib-gaib seperti itu. Kamu serius? Serius? Aku telepon saudaraku biar dia beliin tiket sama kamu bisa tinggal sebentar di sana. Anak-anak sekalian deh, kamu bawa pergi. Sekalian liburan daripada kerjaannya cuma nonton TV di rumah. Istriku menjawab mantap dan aku tidak bisa melawannya. Dia segera pergi menuju handphone Samsung Galaxy S5-nya yang berada di tas. Dan aku hanya duduk pasrah di ranjang ini, membaringkan tubuhku kembali, berpikir bahwa siapa tahu benar. Pokoknya, apapun demi hutang ini terbayar. Ke Gunung Gede. Aduh,
Masnya gimana sih? Harusnya kan Jumat Legi atau enggak tanggal 12 bulan Suro. Kurang manjur kalau sekarang, ucap saudara istriku, Bang Uco. Rambutnya dibelah dua, memakai baju kotor baru dari kebun. Terlihat udik sekali, dia sesekali mengeluarkan senyumannya dan terlihat dua gigi depannya yang dihiasi emas. Di sini dia sukses sekali tanam beratus-ratus hektar miliknya dan dibuatnya kebun buah, teh dan sebagainya. Dia punya 3 mobil, 1 buat dia, 1 anaknya, dan 1 untuk istrinya. Ini mobil saya dapat pas bulan purnama. Ucok menunjuki mobilnya. Mobil Jeep yang kini ia kemudikan, anak-anak aku titipkan di rumahnya, takut hilang ketika bermain di gunung tersebut. Apalagi dengar-dengar tempatnya itu angker. Aku melanjutkan kembali pembicaraan kami, menanyakan yang tidak habis pikir di pikiranku. Kupikir percuma saja kupikirkan ini semua. Lagi pula orang di sebelahku buktinya sukses. Berarti sudah restu Tuhan, restu si Pak Kiai juga yang sudah meninggal dan dimakamkan di sana, bahwa semua ini baik-baik saja, insya Allah halal. Lepas dari lamunanku, Ucok memulai menceritakan soal dirinya di antara liuk-liuk jalan menuju Gunung Gede, tentang bisnis barunya, anaknya yang kini sedang kerancingan koleksi mobil kuno, lalu buah-buahannya itu pun sangat rimbun dan juga laku semua. Saat tahu diriku mau ke Gunung Gede, dia juga ingin berkunjung biar makin panen buahnya, yang kupikir terdengar maruk sekali. Sudah sampai, Pak? Oh, ini Gunung Gede. Sudah sampai, dan tidak kutemukan perasaan aneh sama sekali. Ekspresiku datar, jauh dari ekspektasiku tentang Gunung Slamet yang ku kunjungi semasa kuliah, atau Gunung Merapi semasa liburan keluarga. Gunung Gede bukanlah gunung yang indah, hanya 3.008 meter ketinggiannya. Pohon-pohonnya tidak tinggi maupun beragam, dan sudah banyak pemukiman masyarakat di sana menghilangkan keasrian hutan di Gunung Gede ini. Walau demikian, Gunung Gede ini didatangi banyak sekali pengunjung, bahkan ketika bukan pada hari utama. Saat sampai, terpampang tulisan tempat wisata Gunung Gede dengan tempat parkir luas dan mobil-mobil luar biasa yang bagusnya, Audi, Mercy, BMW, dan sejenisnya. Ucok bilang bahwa Menteri DPR, calon presiden, dan politikus-politikus sering berkunjung ke sini, bahkan sampai Soeharto sendiri, yang katanya butuh restu Eyang Jago untuk jadi Raja Jawa. Kala Nyi Roro Kidul sama Eyang Jago ini, katanya lebih baik kita langsung ke makam Eyang, tempat sumber rezeki kami. Kita kemudian menaiki tangga-tangga yang telah dirawat dengan baik. Terdapat tiang lampu yang cantik berjejer di tangga tersebut dan gerbang yang menunjukkan tempat padepokan. Di atas gerbangnya terdapat papan bertuliskan Arab. Juga terdapat ukiran-ukiran pada batu di antara kedua sisi gerbang. Coraknya adalah khas orang-orang Tionghoa. Mungkin kalau diperhatikan lagi, memang banyak sekali ornamen Tionghoa di Gunung Gede ini. Saat aku bertanya perihal ini, kata Ucok memang di sini merupakan tempat tinggal warga Tionghoa dan juga tempat wisata utama warga Tionghoa karena kebanyakan dari mereka yang percaya dengan keberuntungan. Kalau kita makan tidak jarang bakalan ketemu dengan warung sate babi dan jajanan tidak halal lainnya. Dikit yang Islam tapi sembahyang di depan makam imam, atau demi kaya, beda agama beberapa menit juga nggak apa-apa menurut mereka. Bapak mau selamatan, ucapnya. Aku tertawa mendengar ucapan Ucok, berbicara ironis soal kemurtatan demi kaya, tapi tidak sadar bahwa kita ini juga ironi, bahkan menari-nari di atasnya. Aku yang ingin lepas dari hutang dan dirinya ingin jadi lebih kaya. Kami kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai pada di depan rumah padepokan Eyang. Suasana di sini memang nyaman sekali, dingin tidak seperti di Bekasi, dan angin nikmat sekali melewati leherku. Padepokan Eyang khas dengan rumah yang kesannya itu daerah sekali.
genteng seketika bertumpuk dan dominan dengan kayu. Tangannya putih karena bertatapan langsung dengan matahari. Di sana terdapat orang yang berdiri menggunakan peci, matanya sipit, langsung menyebut kami. "Bapak mau selamatan?" ucapnya. Aku langsung bertanya pada Ucok, dan dia berkata bahwa mereka adalah warga sini yang membentuk Yayasan Gunung Gede. Selamatan tersebut katanya adalah ritual agar mendapatkan rezeki. Aku langsung bertanya pada orang tersebut untuk informasi lebih lanjut, karena Ucok bilang sudah agak lupa juga soal ini. "Maaf Pak, numpang tanya, selamatan di sini maksudnya yang seperti apa ya?" "Oh, atur nuwun Pak, nanti Bapak siapin barang untuk sesajen, lalu Bapak ikutin paket ritual kita. Ada yang pukul 10 siang, jam 3 sore, dan pukul 9 malam. Nanti ritualnya dipimpin tukang doa pakai sesajen Bapak. Kalau Bapak mau ikut, silakan Bapak ikut saya ke loket, daftar dulu." Aku menggelengkan kepalaku tidak percaya. Paket? Loket? Daftar dulu? Bayar berarti? Seakan acara ritual ini seperti sudah dimodernisasi. Orang-orang tersebut berkata bahwa terdapat tempat yang menjual barang-barang yang biasanya umum dijadikan selamatan, tetapi Ucok berkata bahwa dia sudah menyiapkan barang yang diperlukan sesuai dengan uang yang kuberikan padanya, sehingga diriku tidak perlu beli lagi dari warga sekitar yang katanya mahal sekali. Kami pun berjalan mendaftar jam 3 sore, karena kebetulan sudah dekat-dekat jam segitu. Di sana aku bisa melihat terdapat orang yang membawa kambing dan juga sapi. Aku segera berbisik pada Ucok, karena yang dia sediakan untukku adalah hanyalah sembako, seperti beras dan juga minyak. Ucok juga membawa ayam saat itu untuk dirinya sendiri. "Ini gak apa-apa, sesajennya ini saja. Memang Tuhan atau Eyang mau nyayur?" "Ya kalau mau bagus sih kambing hitam, tapi yang disediain masyarakat harganya semotor, mahal banget. Semakin besar harganya atau semakin langka katanya bakal lebih manjur. Tapi ya..." Dia menatap bawaanku, tatapannya memperlihatkan rasa kasihan. Sembako juga lagi langka-langkanya sekarang. Kepalaku langsung meledak marah, bahkan sampai lepas plastik sembako dari tanganku. Aku segera lupa diri dan mengutuknya. Jika saja uang yang ku keluarkan demi sembako ini bakal sia-sia, pasti ada efeknya, pasti kok, ucapnya lirih sambil mengambil plastikku. Dia saja yang bawa katanya. Sambil menunggu, Ucok mengajakku ke makam imam-imam di sini. Ketika masuk, seorang satpam menyetop kami, menyuruh kami memberikan KTP kami dan menyerahkan alamat rumah kami. Aku bertanya untuk apa, tapi mereka hanya berkata formalitas keamanan di sini. Setelah itu, kami pun dimintai harga tiket masuk Rp15.000, dan belum cukup juga, si satpam meminta uang sukarela untuk mengurusi banyak hal, membuat kami keluar kocek 10 ribuan lagi. Masuk ke dalam padepokan, Ucok langsung mengajakku ke antrian yang berujung pada 2 guci kuno. Katanya, minum air yang berasal dari guci tersebut akan membuat awet muda. Aku kemudian meminumnya dan terasa segar sekali. Aku bertanya-tanya apakah karena air ini memang ajaib sehingga diriku merasakan kesegaran yang meliputi seluruh tubuhku, atau hanya karena memang air ini berasal dari mata air pegunungan. Kata Ucok, lebih baik aku percaya versi air saktinya saja. Lebih manjur jika percaya, katanya. Mungkin mirip seperti propolis atau produk-produk MLM lainnya. Kalau tidak percaya ya percuma. Mungkin karena itu aku lebih senang resep dokter saja. Tidak perlu percaya pun sudah ada efeknya. Lalu kita masuk ke dalam ruang makan. Setelah mengantri lama, kita mengikuti orang-orang kebanyakan. Berjalan mengelilingi makam, lalu berteguk berdoa. Sambil berdoa akan keselamatan, aku juga meminta keinginan untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Di dalam terdapat 2 makam, dengan kain putih sebagai gorden sedikit menutupi 2 makam tersebut.
tertulis Eyang Mulyo dan Eyang Duyo di makam mereka masing-masing. Lampu pijar menyinari kedua makam tersebut, sekaligus menciptakan suasana mistis di tempat yang redup ini. Banyak bunga-bunga kemangi, kenanga, dan jenis-jenis bunga sesajen yang diletakkan di depan makam. Tali tambang diikatkan pada atas makam, dan terdapat reliku kayu di bawah makam tersebut. Aku segera mengucapkan doaku cepat-cepat karena di belakang sudah banyak yang mengantri. Saat itu Ucok menyatukan tangannya sambil menunduk, meletakkan tangannya di atas kepalanya, lalu mulutnya berkemat-kamit dengan cepat dalam suara berbisik. Kalau tidak salah, memang cara doa inilah yang dilakukan semua pengunjung. Cara doa seperti di kelenteng. Aku bingung untuk mengikuti cara doa yang mana agar benar. Ya, namun akhirnya aku hanya menggunakan cara berdoa yang biasa saja. Mau ke pohon keramat? Ucapnya setelah berdoa. Aku melihat jamku, masih 30 menit lagi. Ayolah. Kami lalu berjalan menuju pohon itu, tidak jauh dari tempat makam. Ya, berada di daerah Pesarean, tepat di depan padepokan. Kemudian kami duduk di bawahnya bersama banyak orang yang duduk sambil melihat jam. Angin berembus kencang karena cuaca yang kini mendung dan dahan pohon ini meliuk-liuk mengikuti kencangnya angin. Namun tidak ada satupun daun yang jatuh. Kutanya bagaimana kalau dipetik saja. Tapi Ucok bilang tidak akan ada efeknya. Aku kemudian hanya bisa menikmati semilir angin dan udara sejuk. Sejenak hampir lupa soal hutangku. Mungkin yang kulakukan mirip-mirip dengan orang di sini yang juga berasal dari luar kota yang punya masalah masing-masing. Ingin kaya atau butuh uang untuk kuliahin anak, atau juga buat bisnis yang hampir bangkrut. Sudah benar-benar putus asa hingga percaya suatu pohon bisa mengubah hidup mereka. Shanto, Ucok membangunkanku dalam renungan. Apa? Orang Tionghoa sebut pohon ini Siangto, pohon dewa. Apa yang kulihat adalah pohon cemara Belanda yang tertanam di antara ubin putih, juga dibagari kawat yang dicat putih. Ucok kembali mengingatkan jika ada daun jatuh harus cepat-cepat disembunyikan, lalu dibungkus pada uang yang ditaruh di dompet. Katanya dari segala ritual dengan proses yang panjang, pohon itu yang paling berefek pada rezeki kita. Sampai kapan kita nunggu? Aku menatap jamku. Tinggal beberapa menit lagi hingga acara selamatan diselenggarakan. Ya kalau oke sekarang, mungkin berhari-hari. Mungkin bertahun-tahun. Aku langsung memeluk mukaku. Jika peruntungannya demikian, tentu saja bahwa hal ini buang-buang waktu. Atau setidaknya aku menginap dan tidak mungkin kulakukan karena waktu akhir bayar hutang sudah dekat. Kini aku hanya bisa berharap sembako yang seharusnya aku sumbangkan pada orang miskin ini mau diterima Eyang, yang sesungguhnya sudah kaya dengan kambing dan ayam, dan mungkin butuh minyak untuk menggoreng atau sayur untuk lahap, entahlah. Jelasnya kini waktu alarmku berbunyi, waktu upacara sudah mau dimulai dan kami langsung berdiri dengan orang-orang lain yang duduk di bawah pohon, berlari menuju tempat upacara. Sampai di sana, sampai benar-benar sudah ramai orang-orang yang menunggu. Lalu disuruhnya kami meletakkan segala hal sesembahan di lapangan, tepatnya di depan tungku yang berhadapan dengan hutan. Sedangkan yang membawa hewan sesembahan disuruh bersiap-siap. Mereka disuruh berada di baris depan. Prioritas pikirku dan Ucok menariku biar bisa melihat katanya. Sang pendoa lalu datang, berpakaian hitam, lebih mirip dukun daripada bayi. Memantikan serbuk-serbuk pada tungku kecil, sang dukun membaca doa komat kamit, kupikir bahasa Sunda bukan Arab. Dia melepaskan sesuatu pada tangannya, membuat percikan api di tungku kecil tersebut. Kambing dan sapi lalu disuruh dilepaskan dari talinya, dan mereka berjalan secara berirama ke hutan.
Dikembalikan ke alam, bentuk penghormatan ke alam. Ucok berbisik. Saat itu aku tahu bahwa hutan ini tidak besar juga. Bisa-bisa kambing dan juga sapi ini berkunjung ke rumah warga, atau mungkin sudah ada yang menunggu di dalam hutan. Serius, ini gak diambilin warga? Enggak lah, kualat tahu, kualat. Terus barang-barang yang bukan hewan ini mau diapain? Dibuang ke hutan, dibakar, disumbangin. Ia cuma bilang, jika aku tidak percaya dan apalagi membuatnya tidak percaya, efek ritual ini akan hilang. Dan setelah itu, dia enggan berbicara padaku lagi. Saat itu, kita disuruh berdoa bersama, setelah itu dipimpin oleh dukun tersebut. Sampai pada akhirnya doa sang dukun berhenti ketika sebuah cahaya flash keluar dari kamera seseorang. Woi, tiba-tiba suara orang berteriak, menepuk kamera itu dan jatuh. Tidak boleh memotret. Lah, saya bayar ke sini. Waduh, pria itu melihat katana lensa besarnya yang bertuliskan Nikon itu pecah. Aku ingat harganya mahal sekali, sekitar 12 juta mungkin satu kameranya. Kulihat di situs jual beli. Hobi yang mahal, mungkin dia kesini untuk bisa beli satu lagi. Tiba-tiba sang dukun bermuka masam. Ia segera berjalan ke arah para pendoa, meminta mereka membukakan jalan. Ritualnya gimana, Pak? Salah satu asistennya bertanya bisik-bisik, tapi kami dengar. Tidak jadi. Salahkan orang tidak sopan tersebut. Suasana hati saya jadi suram sekarang. Pendoa harus suci, tidak boleh kotor pikirannya. Besok lagi datangnya. Saya ingin meditasi dulu. Aku hanya melongo tidak percaya. Sama dengan Ucok, bagaimana bisa seenak jidat si pemimpin doa melakukan hal tersebut. Saat itu orang-orang mengerumuni si pria berkamera, dan aku menarik Ucok yang sepertinya juga emosi pada laki-laki tersebut. Dikira harga ayam murah apa? Sialan kau bangsat, ucap Ucok. Kita istirahat di depan pohon itu aja. Aku berusaha menenangkannya, padahal hatiku mungkin lebih muram daripadanya. Aku jauh-jauh dari Bekasi ke sini dan hanya mendapatkan kekecewaan. Uangku juga sudah habis buat sesajen, dan kini pikiranku adalah bagaimana memberi alasan pada istriku yang menunggu kabar kesuksesanku di sini, yang nyatanya nihil sama sekali. Lalu, aku dan juga Ucok duduk di bawah pohon dan merasa kantuk menyertaiku. Aku lalu tertidur sebentar. Setidaknya cukup untuk membuatku fokus di jalan saat menggantikan Ucok mengemudi. Awakmu arep sugih. Kamu pengen cepat kaya? Seseorang mengucapkan bahasa Sunda padaku yang kupikir bertanya jika aku ingin jadi kaya. Dia menggunakan baju hitam seperti pakaian zaman Belanda. Mukanya tidak terlihat selain asap yang keluar dari lehernya. Tongkat besar dipegangnya berwarna emas berukir naga. Dia berjalan mondar-mandir mengucapkan sesuatu padaku. Aku tidak paham. Aku melihat sekitarku saat itu, diriku seperti berada di dalam padepokan. Namun tanpa kedua makam tersebut, bau amis dupa mengelilingiku saat itu, bercampur dengan bau sesajen bebungaan. Aku ambil anakmu. Dia menunjuk sesuatu padaku sambil mengucapkannya. Dia berkata tentang anakku, lalu dia menghilang begitu saja. Mas Rian, Ucok terbata dengan semangat sambil menggoyangkan tubuhku. Dia kini terlihat sangat gembira, seperti lupa masalah yang baru saja menerpa. Daun pohon ini jatuh, Mas. Dia menunjukkan daun padaku, namun langsung menutup mulutnya dan menarik ke kiri dan ke kanan, takut jika ada orang yang mendengarkannya. Ada di kepala, Mas. Tadi jatuh. Aduh, beruntung saya tadi lihat. Kalau ketahuan orang bisa dicuri. Dia mengucapkan hal tersebut sambil menaruhnya ke tanganku, membuatku menghafalkannya. Uang Mas dibungkus pakai ini. Taruh di dompet. Insya Allah rezeki ngalir, Mas. Rezeki numpuk. Aku terdiam sebentar. Lalu tiba-tiba senyum keluar dari mulutku. Ternyata diam-diam aku percaya juga. Langsung kubungkus daun ini dengan uangku dan kutaruh di dompet. Seketika tempat kelam ini jadi warna-warni.
Langit yang gelap jadi terang, dan rezeki segera datang kepadaku. Walaupun mungkin efeknya tidak langsung, setidaknya berita baik untuk istriku. Ucok menepuk-nepuk pundakku. Dia ingin traktir diriku di restoran paling mahal di kota Bandung. Katanya biar rezekinya menular. Dan kini aku pikir ini rezeki pertamaku. Akhirnya bisa makan selain tongkol di rumah. Kita segera ke mobil dan Ucok bilang dia segera yang nyetir. Di tengah jalan dia bilang katanya menginap saja, seminggu gitu. Tapi ku bilang tiket yang ku beli sudah akan berangkat pulang, dan aku menolak tiket ganti. Lalu dia tanya apa aku bermimpi sesuatu tadi. Ku jawab iya, dan katanya itu berarti sudah restu dari Eyang. Aku hanya mengangguk saja, karena mungkin memang ada hubungannya, dan kini aku sudah lupa sedikit apa yang tadi kakek itu minta. Benar saja ucapnya. Setelah pulang istriku berkata bahwa dia baru saja mendapatkan harta warisan dari saudara neneknya yang dulu sering ia kunjungi. Warisan tersebut berupa tanah yang telah dibangun di kontrakan, ramai dan juga uang yang tidak sedikit mengalir dari kontrakan tersebut. Saat itu katanya dia mimpi ketiban durian, dan tahu-tahu sudah dihubungi bahwa namanya tertulis dalam wasiat. Tak elak ku cubit pipiku, minta anak-anak cubit juga, tapi sakit. Aku tidak bermimpi, daun ini ngaruh, sakti mandraguna. Pria bernama Tumbal itu kubayar langsung di muka, lebih beberapa juta buat dirinya. Kasihan sih kesini mulu tiap hari dengan dekilnya itu. Teriak-teriak siang-siang bolong, nahan malu dilihatin orang-orang kayak macam orang gila aja. Dia langsung terima kasih manggut-manggut, mencium tanganku di depan para tetangga, berasa majikan budak saja. Setelah itu juga tiba-tiba teman kuliahku Reza mengajakku bisnis ikan sidat. Aku hanya perlu investasi sedikit dan langsung usaha ini laku keras. Untungnya ratusan juta setiap bulannya, karena siapa tahu sidat yang baru ku tahu namanya saat itu tiba-tiba jadi makanan favorit seluruh Indonesia. Media sosial memang edan. Apa saja yang enak bisa kesebar, dan dari mana saja pingin segera mencobanya. Uang hasil keuntungan ini langsung ku pakai untuk rumah, mobil, dan sebagainya dalam kebiasaan kami sebagai keluarga konsumtif. Tidak lama istriku keluar dari bidan. Dia langsung membuka bisnis baju dan usahanya juga tak kalah laku. Pasti karena gunung gede itu kan? Ku bilang apa? Dia selalu mengucapkannya kepadaku, hidungnya kembang kempis saat mengucapkan hal tersebut. Tapi kebahagiaan kami tidak lama. Ria jatuh sakit saat itu, dan seketika beberapa pun harta yang kami punya tidak mampu membendungi perasaan sedih kami. Ternyata kekayaan macam makanan mahal, mobil, rumah maha megah, dan sebagainya tidak ada artinya ketika seseorang yang kalian kasihi ataupun dirimu sendiri itu sakit. Terutama istriku yang setiap hari menangis melihat kondisi Ria. Kondisinya jelas bukan sakit biasa. Pertama memar muncul di tubuhnya. Kutanya apa dia jatuh, namun tidak katanya. Kupegang dan juga katanya tidak sakit. Akhirnya kami bawa ke dokter, dan kata dokter dirinya kekurangan zat besi. Dan saat itu juga Ria jadi tidak mau makan Indomie kesukaannya, mie ayam dan mie lainnya dia tolak. Satu-satunya yang ia suka kini adalah daun sawi. Tidak mau bayam atau semacamnya, hanya sawi saja. Dan kini tubuhnya makin kurus dan kurus. Jelas bahwa tidak ada kandungan gizi apa-apa di sawi. Beberapa bulan kemudian, memar mulai muncul di lehernya, tangan kirinya, kakinya, seluruh badannya. Lalu yang paling mengerikan lagi, Ria mulai demam dan sering kejang-kejang. Busa keluar dari mulutnya yang kami pikir ayan, tapi bukan. Ya Tuhan, itu bukan ayan, ku bilang. Ria seketika itu berdiri berhenti dari kejangnya, matanya menjuling ke atas dan dia berbicara bahasa yang lain, bahasa Sunda, sesuatu yang tidak pernah kami ajarkan kepadanya, bahkan ibunya sekalipun yang berasal dari Sunda.
Ikut sama Mbah, jangan nakal. Dia tampar dirinya sendiri berkali-kali, dan saat istriku berusaha menghentikannya, dia merasakan sesuatu yang sangat kuat membuatnya tidak mampu menghentikan apa yang dia lakukan. Dia tetap menampar wajahnya sendiri keras-keras hingga biru dibuatnya. Istriku hanya bisa berteriak-teriak dengan kencang, hingga tetangganya datang, berbisik-bisik di depan pintu bahwa anakku kena ayan. Akhirnya, dia akan menghadap padaku, melotot sambil menyeringai, mengucapkan sesuatu yang kami semua tidak mengerti. Ku ambil dia, ku ambil. Kami sekeluarga langsung ketakutan, dan seketika Ria jatuh, ku pisah dirinya dari pelukan ibunya, dan ku bawa dia menuju ke kamarnya, lalu ku usir warga dari depan pintuku. Istriku saat itu langsung memukulku di dada dalam tangisannya, bertanya apa yang terjadi pada anakku. Aku ingat, Mah, aku lupa cerita ke kamu. Apa? Aku tidak bisa menahan tangisku. Aku segera terduduk bersender pada tembok. Aku segera mengeluarkan dompetku, kubuka uang dan daun yang membungkusnya. Ada kakek-kakek, tiba-tiba omonganku terpotong oleh erangan dari dalam kamar. Papa, Ria keluar dari kamarnya. Dia meminta dibuatkan indomie dengan sawi. Istriku langsung memeluknya, mencium dahinya yang memar. Dia belum selesai mendengar ceritaku, tapi Ria berkata bahwa dia melihat sesuatu, dia bermimpi sangat buruk, dan deskripsinya mirip dengan apa yang ingin kukatakan. Ada kakek-kakek bajunya hitam, dia mukul aku pakai tongkat. Sakit Pak, Bu, sakit. Beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi pada Ria. Dia tidak sadarkan diri lagi setelah kejang-kejangnya, dan dokter berkata bahwa dia dalam keadaan koma. Setelah itu Ria diopname di rumah sakit. Sudah sebulan sekarang, setiap hari ibunya akan memandikannya dengan handuk basah di atas kasur, menekuk tangan dan kakinya biar tidak kaku jika saja ia bangun. Biar bisa langsung main sama adik-adiknya, kata dia kepadaku. Dan ia tidak biarkan suster melakukan apa yang dia lakukan. Malam ia pakai untuk baca Quran, sholat tahajud, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku lama-lama juga ikut melakukan itu, tapi tidak rela juga aku bakar daun ini. Ada apa sesungguhnya? Ada apa? Istriku juga tidak menyuruhku membakarnya walaupun dia sudah dengar ceritaku. Kenapa kita diam saja selama ini? Menyadari ini, aku tidak tahan lagi, biar malu saja. Aku segera bicara pada warga desa di warung kopi. Ku minta mereka carikan diriku seorang kiai atau paranormal yang bisa mengusir ruh atau sebagainya. Ku bilang anakku dirasuki sesuatu, biarlah semua warga tahu bahwa kami memang menderita sesuatu karena pesugihan. Lalu akhirnya ditemukanlah aku dengan seseorang pria dari pesantren, jauh dari Bekasi. Rela-rela aku ke sana dan ku jemput untuk menengok anakku. Aku tidak menolak, katanya sudah menunggu lama aku ke sini. Kupikir dia bercanda saat itu. Ketika telah sampai, dia segera duduk di sebelah Ria tanpa istriku persilahkan. Saat itu dia menutup matanya dan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran pada kala itu. Bapak pesugihan ya? Kiai yang kutemui ini, Hamid namanya, langsung bertanya kepadaku sambil mengeluskan jenggotnya yang putih panjang. Dia menggunakan sorban putih tua dan matanya yang lembut memperlihatkan kebijaksanaan dalam dirinya. Aku hanya mengangguk, dia langsung tahu apa yang mengganggu anakku saat ini. Sakti hanya itu yang ada di pikiranku, tapi beda dengan dukun. Yang di hadapanku ini auranya beda sekali. Saya iseng Pak, tidak serius. Aku langsung menunjukkan daun yang kini kugunakan sebagai jimat. Kejatuhan daun, terus disuruh bungkus ke duit, terus ditaruh ke dompet. Saya langsung ketiban rezeki persis seperti rumornya. Tapi aku menangis tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Istriku juga sama saja yang kini lemas kakinya, terjatuh di belakangku. Sang kiai menganggukkan kepalanya, menyuruhku menyimpan jimat tersebut kembali.
Semua itu atas restu Gusti Allah. Semuanya itu atas persetujuannya. Ujian untuk Bapak. Bapak ngerti saya ngomong apa? Aku mengangguk, namun dia seakan belum percaya bahwa aku mengerti ketika lama menatap ke arah mataku. Ambil anak saya. Tidak, Bapak belum paham. Tempat itu tidak ada apa-apanya kecuali makhluk gaib. Yang meninggal sudah ada di akhirat sana. Sudah lepas dari dunia. Gusti izinkan makhluk ini untuk pada Bapak. Buat Bapak terlena, terus mengambil anak Bapak. Bukan aku yang berteriak, tapi istriku. Seketika suara itu diikuti oleh suara jatuh, istriku pingsan di belakangku. Ketika itu istriku langsung dipegangi oleh suster dan diberinya minyak kayu putih ke hidung istriku. Sang kiai tidak menunggu lagi kala itu. Dia lanjutkan omongannya. Bapak mungkin nggak bisa lihat, dia sekarang duduk di leher Bapak. Aku segera panik memeriksa leherku, namun aku tidak bisa merasakan apa-apa. Suatu hal yang kusadari, rasanya leherku dan juga bahuku terasa pegal akhir-akhir ini. Gimana Pak? Gimana caranya untuk nyelamatin anak saya? Saya Rukiah, terus coba minumin air yang saya udah doain ini. Insya Allah, anak Bapak nanti siuman, tapi makhluk tersebut masih melekat di Bapak. Setelah ini Bapak harus ajak anak Bapak ke tempat pesugihan tersebut, tapi jangan masuk ke dalam. Bapak tiup daunnya di depan anak Bapak, dan insya Allah makhluknya itu pun lepas juga dari Bapak. Aku mengangguk menuruti, lalu dia mulai membuka Al-Quran dan membacanya. Aku juga ikut berdoa, walau yang gua hafal hanya sekedar An-Nas ataupun Al-Ikhlas. Aku berjanji pada Allah bahwa aku akan bertobat, sholat 5 waktu, berpuasa Senin Kamis, dan tidak ikut dalam hal yang aneh-aneh lagi. Saat itu istriku akhirnya siuman dan melanjutkan tangisnya. Dia berkata bahwa ini semua salahnya, menyuruhku mengunjungi tempat terkutuk tersebut, dan aku segera memeluknya, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Di dalam mobil sambil memeluk Ria yang masih demam, mata Ucok sembab. Mobil jeepnya kini berubah menjadi sedan butut. Katanya, anaknya meninggal tidak lama diriku berkunjung. Kebunnya tidak lagi berbuah, bisnisnya bangkrut, istrinya juga sakit-sakitan. Alhamdulillah katanya, kini dia bertaubat dan tetangga yang peduli membantu keadaan keluarganya. Kini mereka punya bisnis kecil-kecilan. Tidak sesukses dulu, namun cukup membiayai hidup mereka. Dia dan juga istrinya hingga kini masih berduka soal anak mereka yang kecelakaan. Mereka sangat menyesal sempat menjadi pesugihan, nasib yang persis seperti diriku kini. Saya bakar daunnya, saya langsung sholat taubat, tidak mau berurusan sama yang kayak gituan lagi. Semoga Mas Rian tidak senasib sama saya. Setiap hari saya mimpi buruk. Mimpi apa Mas Ucok? Mimpi anak saya minta tolong Mas Rian. Dan aduh, Ucok saat itu menyeka air matanya yang mulai keluar deras, dan suaranya bergetar tidak mampu berkata-kata. Aku menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri menceritakan hal tersebut, dan aku bersyukur masih sempat menolong Ria. Kami kemudian sampai pada halaman depan, tangga menuju padepokan. Anakku memeluk kakiku ketika kutiupkan daun tersebut. Tangannya gemetar menggenggam kakiku erat-erat. Ada apa Ria? Dia menunjuk pada tangga yang kini banyak dilangkai orang. Hari ini hari libur, dan ternyata banyak sekali ribuan malah yang kini berkunjung ke tempat ini, membuat antrian yang sangat panjang di tangga-tangga. Itu gak apa orang-orangnya, Pak? Orang apa? Itu yang diinjek-injek itu. Kusuruh duduk Ria untuk menjelaskan lebih lanjut. Dan kini ia menjelaskan bahwa banyak sekali orang-orang yang bertumpuk-tumpuk membentuk tangga, bertelanjang, berteriak, menangis setiap kali terdapat seseorang menginjak mereka. Aku hanya memandangi Ucok yang kini menangis, berkata bahwa di dalam mimpinya sang anak telah menjadi bagian dari tangga tersebut.